nggak sih kamu punya teman yang dimanapun sama siapapun selalu nyombongin diri banget? Kayak bisa inilah, itulah, atau bahkan baru ngikut kursus 2 hari tapi udah bilang kalau keterampilannya dia itu udah pro banget. Nah, situasi atau personal orang tersebut ada istilah psikologinya loh, namanya Dunning-Kruger Effect. Apa sih Dunning-Kruger Effect dan apa kita semua pernah ngalamin? Dunning-Kruger Effect pertama kali muncul dalam makalah tahun 1999 yang ditulis oleh psikolog Universitas Cornell yaitu David Dunning dan Justin Kruger. Mereka berdua ini melakukan penelitian kepada beberapa peserta berdasarkan logika, tata bahasa, dan selera humor mereka. Nah, hasilnya tuh nunjukin kalau orang yang mengakui keterampilan diri mereka itu di atas rata-rata, ternyata kenyataannya tes mereka itu berada di bawah rata-rata. Sebaliknya malah orang dengan keterampilan di persentil ke-12 menilai kalau diri mereka itu berada pada posisi ke-62 yang terbawah. Dari sini bisa mewakili situasi yang teman-teman pada rasain kan? Berdasarkan hasil penelitian tersebut, para peneliti kemudian mengaitkan dengan seseorang yang salah menilai diri mereka alias metakognisi. Jadi, Dunning-Kruger Effect adalah jenis bias kognitif yang bakal membuat seseorang percaya kalau diri mereka tuh lebih cerdas dan lebih mampu, padahal aslinya ya enggak. Gini, orang dengan kemampuan rendah tuh nggak punya patokan buat nilai mereka sendiri. Makanya, dengan kesadaran diri yang buruk dan kognitif yang rendah membuat mereka melebih-lebihkan diri mereka. Pas situasi ini diberi nama secara ilmiah, maka orang-orang tuh langsung mengenali, langsung menyadari. Ya karena seumum itu Dunning-Kruger, bahwa orang bodoh tidak menyadari kebodohan mereka sendiri. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh Charles Darwin yang berjudul The Descent of Man menerangkan ketidaktahuan lebih sering menimbulkan rasa percaya diri daripada pengetahuan. Sebuah penelitian yang terbit dalam jurnal Ecce Psychologica menunjukkan bahwa 93% orang Amerika menganggap kalau mereka tuh lebih baik daripada rata-rata. Sementara penelitian yang lain menunjukkan jika terdapat 90% guru menganggap jika mereka tuh lebih terampil daripada rekan-rekan mereka. Seumum itulah Dunning-Kruger Effect di hidup kita, atau bisa saja kita sendiri seperti itu. Bisa saja sih, coba ingat lagi deh. Coba perhatikan kurva Dunning-Kruger Effect ini. Bayangin, kamu baru belajar sesuatu yang baru, misalnya coding. Awalnya kamu semangat banget dan ngerasa jago. Kamu mikir, wah gampang banget ini. Nah, ini dia yang namanya puncak kebodohan. Di sini kamu overconfident banget padahal sebenarnya masih pemula. Lama-lama kamu mulai nyadar kalau ternyata banyak banget yang belum kamu tahu. Semangat mulai turun dan kamu jadi ragu sama kemampuan sendiri. Ini yang disebut lembah keputusasaan. Di sini banyak orang yang ngerasa stuck dan mulai mikir, aduh susah banget ya ternyata. Tapi kalau kamu terus belajar dan gak nyerah, pelan-pelan kamu mulai ngerti lebih banyak hal. Confident kamu naik lagi, tapi kali ini lebih realistis. Ini namanya lereng pencerahan. Kamu mulai paham kalau belajar itu proses yang panjang dan gak instan. Akhirnya, setelah usaha keras dan waktu yang cukup, kamu jadi benar-benar paham dan mahir di bidang itu. Kamu gak lagi overconfident, tapi juga gak minder. Ini yang disebut dataran tinggi keahlian. Di sini, kamu punya kepercayaan diri yang sehat dan paham betapa kompleksnya bidang yang kamu pelajari. Jadi intinya, kurva Dunning-Kruger itu kayak roller coaster buat kepercayaan diri kita waktu belajar hal baru. Awalnya naik tinggi banget, terus jatuh, tapi kalau terus usaha, akhirnya naik lagi dengan lebih stabil. Dunning-Kruger Effect ini tuh cara sains buat ngingetin agar tidak jumawah atau nggak sombong, karena ya di atas langit masih ada langit dan kita sebagai manusia juga bisa aja salah. Buat menghindari kesalahan penilaian keterampilan yang kamu punya, kamu bisa validasi dari keterampilan orang lain. Misalnya, kalau teman kamu yang cuma tahu beberapa kata Spanyol nanya, gimana pelajaran kamu?
Jawaban kamu mungkin bisa bikin dia sadar kalau sebenarnya dia nggak sehebat itu dalam bahasa Spanyol. Dan sebaliknya, pengucapan dia yang buruk bisa bikin kamu sadar kalau kamu punya pengetahuan yang lebih dari yang kamu kira. Mengetahui tentang efek Dunning-Kruger juga bisa bantu ngurangin dampaknya. Ingat, kalau kamu ngerasa nggak jago dalam sesuatu, itu bisa berarti kamu cukup paham untuk nyadar kekurangan sendiri. Terlalu percaya diri juga bisa berarti kamu masih perlu banyak belajar. Terakhir, kamu bisa menghindari efek Dunning-Kruger dengan terbuka sama feedback. Tapi hal ini jujur lebih susah, karena orang yang performanya rendah biasanya nggak nerima kritik dengan baik. Daripada mengabaikan feedback dan kritik, coba anggap kritik itu sebagai tanda kurangnya pengetahuan kamu dan gunakan dengan bijak buat kamu maju.